Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Para Hamba, channel yang memuat kisah-kisah orang terdahulu yang menarik untuk kita saksikan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Sahabat yang beriman, diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza matal 'abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan yaqulullahu ta'ala lil malaikati isyhadu qad qabiltu syahadata 'ibadi 'ala 'abdi wa ghafartu li 'abdi ma'a ilmi bihi." Sesungguhnya ketika seorang hamba mati dan Allah mengetahui kalau ia adalah orang yang buruk, sedangkan orang-orang mengatakan kalau ia adalah orang yang baik, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Wahai para malaikat, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah menerima kesaksian hamba-hambaku atas hambaku ini, dan aku telah mengampuni hambaku itu padahal aku tahu kalau ia adalah orang yang buruk." Kisah yang sesuai dengan hadis ini adalah pada zaman dahulu ada seorang laki-laki pembohong. Ia dijuluki dengan julukan si penipu. Suatu ketika ia masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki desa. Si penipu pura-pura menyapa dan mengucapkan salam serta berjabat tangan dengannya. Ia pun berkata, "Kamu adalah teman ayahku, aku ingin mentraktirmu hari ini," karena si penipu tadi. Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mengenalmu, juga tidak mengenal ayahmu." Si penipu pun berkata, "Kamu itu teman ayahku, barangkali kamu lupa, tapi aku tidak lupa. Hari ini aku ingin mentraktirmu karena Allah." Kemudian si penipu masuk ke warung makan sambil mengajak si laki-laki itu. Si penipu membeli kepala kambing, roti serta makanan lainnya. Adat yang berlaku di daerah tersebut adalah seorang pembeli akan membayar setelah ia selesai makan. Ketika si penipu telah selesai makan dan tersisa 1 atau 2 suapan lagi, si penipu keluar dari warung dengan alasan ingin kencing atau alasan keperluan lainnya. Ketika si laki-laki yang ditraktir ingin keluar juga dari warung itu, tiba-tiba penjual makanan meminta bayaran. "Hei, bayar dulu, jangan pergi," kata si penjual. Si laki-laki menjawab, "Saya ditraktir orang tadi, Pak." Si pemilik warung pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang sudah dimakan harus dibayar," jelas penjual. Selama masa hidupnya si penipu selalu melakukan penipuan. Suatu ketika si penipu itu sakit. Di saat menjelang kematiannya, ia menyewa 2 orang laki-laki, masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si penipu pun memberi mereka 2 dinar dan berkata, "Nanti kalau aku telah mati, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakanlah kalau aku ini adalah orang yang soleh dan orang baik. Jangan berhenti mengatakan itu hingga aku selesai dikubur." Ketika si penipu benar-benar telah mati, 2 orang laki-laki yang telah disewa itu mengiringi jenazahnya dan berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang baik dan orang yang soleh." Kedua laki-laki itu tak henti-hentinya berkata demikian hingga orang-orang selesai mengubur jenazah si penipu tadi dan pulang. Kemudian 2 malaikat masuk ke dalam kuburan si penipu itu untuk memberi pertanyaan. Tiba-tiba terdengar suara seruan, "Hai 2 malaikat, tinggalkanlah hambaku. Sesungguhnya hambaku ini hidup selalu menipu dan mati pun ia juga menipu." Akhirnya si penipu tadi diampuni oleh Allah berkat kesaksian 2 orang yang disewa tadi. Sahabat yang beriman, kelakuan si penipu ini jangan sampai kalian tiru ya, karena ini hanya cerita yang masih belum tentu benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.